Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, di pertemuan ketiga ini Bang Kevin mau ngajak teman-teman semua belajar untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung kita mulai ya. Let's go. Dalam Quran surah Luqman ayat 13 dan 14, Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Ini Luqman 13-14 mengenai rasa syukur. Ya, mungkin teman-teman sudah mulai trigger nih, wah ini arahnya kemana pembicaraannya ya. Nanti kita akan ulas sama-sama insya Allah. Sebelum kita masuk kepada penjelasan dan pembahasan, Bang Evan mau kasih tahu dulu di sini penerapan hukum tajwid. Qala mat tabi'i fathah diikuti alif ya. Qala ko-nya kan yang panjang ya. Libnihi, kalau sukra huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Libnihi, ya'udhuhu ya bunayya, mat silah qasirah. Huruf ha dhamir berharokat didahului huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah. La zulmun azim, mat arid disukun, mat tabi'i di akhir kalimat dibaca waqaf. Wahnan ala izhar halqi, huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan huruf ain. Wahnan ala. Kemudian kosakata di sini ya. Wa idh qala Luqmanu, ketika Luqman berkata libnihi kepada anaknya, ya'idhuhu, ini menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inna syirka, sesungguhnya syirik itu, la zulmun azim, benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Jadi syirik itu apa? Kezaliman yang besar. Dosa besar nomor 1 paling besar syirik. Dan syirik ini bukan kayak yang teman-teman pahami, syirik tanda tak mampu, bukan ya. Syirik ini itu iri mungkin, tapi syirik ini artinya apa? Kamu menyembah Allah sambil mengambil manfaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini adalah kamu menyembah Allah, meminta pertolongan dari Allah, menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, tapi kamu melakukan hal yang sama kepada zat yang lain. Ya. Intinya menduakan Allah dari segi peribadatannya, pengakuan penciptaan, pengakuan penjagaan, ini semua syirik ya. Kemudian wa wassayna, kami wasiatkan atau perintahkan al-insan, manusia, biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang makin bertambah, ya, wa fisaluhu, dan menyapihnya. Menyapih tahu ya, ini udah disusuin 2 tahun, dilepas. Itu gak gampang teman-teman tuh. Nih teman-teman harus tahu nih sebagai calon-calon ibu ya, harus tahu. Fi amaini, dalam 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku. Wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Mungkin bahasanya apa? Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua.
Ilayya, kepadakulah, al-masir, tempat kembali. Ini kosakata, mau tolong dihafalkan. Oke, berikutnya. Tafsir Quran surat Luqman ayat 13-14. Wahai Nabi, ingatlah ketika Luqman menasihati putranya, wahai putraku, janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan apapun itu. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Adapun syirik adalah menyamakan zat Tuhan pencipta yang maha memberi kenikmatan dengan makhluk yang tidak mampu memberi kenikmatan, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa atas izin, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik, ya. Teman-teman yang masih punya jimat, punya pegangan katanya dari orang pintar, khodam segala macam, buang, bakar, ruqyah. Kita hanya minta perlindungan kepada siapa? Allah. Yang masih punya jimat segala macam, jangan heran. Pantasan sholat saya nggak bisa khusyuk. Wajar, masih ada jinnya di situ. Nggak boleh. Tapi ini jin muslim kok Bang Kevin? Nggak ada, nggak bisa begitu. Ya, pokoknya yang punya jimat semuanya dibuang. Murnikan tauhid kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta perlindungan, penjagaan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah ibadah. Allah taala dalam banyak ayat Allah taala dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun." Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kalian. Washkuru li wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar. Janganlah kalian ingkar. Al-Baqarah 152. Oke? Jangan kita mengingat Allah, Allah ingat sama kita. Dan kita bersyukur kepada Allah dan janganlah ingkar, kata Allah. Nggak ada opsi. Kewajiban bersyukur. Ada opsi lain? Nggak ada. Kalau nggak syukur berarti dikatakan kufur atau ingkar di situ, ya. Seperti itu. Wala takfurun, dan janganlah kamu kufur atau ingkar. Macam-macam bentuk syukur. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Orang yang bersyukur senantiasa akan memuji Tuhannya, mengucapkan hamdalah jika mendapatkan nikmat, beristighfar jika melakukan kesalahan, mengucapkan subhanallah jika melihat ciptaan-ciptaannya, menasihati saudaranya yang salah. Sehingga bentuk syukur dengan lisan adalah dengan memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Maksudnya adalah mengingat dan menggambarkan kenikmatan itu semata karena anugerah Allah yang maha kuasa, ditambah dengan menampakkan kecintaan dan pengagungan kepada Allah yang maha pemberi nikmat dengan tanpa menyandarkan kenikmatan tersebut kepada kekuatan diri sendiri. Yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan. Maksudnya membalas kenikmatan sesuai dengan haknya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbuatan ketaatan dan menggunakan kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah dan tidak untuk memaksiati Allah. Di antara bentuknya adalah memberikan banyak kebaikan kepada orang lain. Bersyukur sangat dituntut dilakukan dalam keseharian. Perilaku yang baik, santun, jujur, ramah tamah adalah bagian dari syukur itu sendiri. Jadi syukur bisa bermacam-macam. Teman-teman dapat nikmat, jangan lupa alhamdulillah. Dapat nikmat nih, lisan jangan lupa alhamdulillah. Bersyukur dengan hati, ya, maksudnya apa? Menjadikan nikmat Allah sebagai sarana untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur dengan amal perbuatan, menjadikan nikmat-nikmat dari Allah menjadi sarana untuk berbuat baik kepada sesama, terutama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah manis dari rasa syukur. Yang pertama, sebab datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah maha kaya atas kalian. Dan Allah tidak ridho kepada hambanya yang ingkar. Dan jika kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Ini yang kita butuh, teman-teman. Ridho Allah. Kalau kita sudah dapat ridho Allah, nggak usah khawatir di mahsyar, di hari kebangkitan, ya. Kemudian nanti di yaumil hisab, itu sudah nggak mengkhawatirkan. Kenapa? Kita sudah dapat ridhonya Allah. Gimana cara mendapatkan ridho Allah? Yang salah satunya apa? Bersyukur dengan makna yang benar. Oke. Yang kedua, sebab selamat dari azab Allah. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah Allah akan mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman.
Dan sungguh Allah itu syakir lagi alim. Apa itu syakir? Maha mensyukuri. Artinya teman-teman gak usah khawatir kalau kita bersyukur kepada Allah. Dalam rangka bersyukur kepada Allah, teman-teman berinfak 10.000 rupiah. Mungkin bagi teman-teman banyak 10.000 nih. Tapi Allah lihat itu ikhlas karena Allah SWT, Allah akan balas. Jangan ragu sama janji Allah SWT. Kasih. Kata Allah SWT dalam hadits qudsi disebutin apa? Ya bani Adam, anfik unfik alaih. Wahai anak Adam, berinfak dulu di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Yang ketiga, sebab ditambahnya nikmat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ancamannya gitu, kalau kita bersyukur, ada tambahan nikmat. Kalau kita nggak bersyukur atau kufur nikmat bahasanya, ancamannya bukan cuma nggak ditambah nikmat. Azab Allah sangat pedih. Nikmatnya habis, azab Allah datang. Bahaya. Nggak ada pilihan lain, hanya bersyukur. Ciri orang bersyukur. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat yang dia terima adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebut-nyebut nikmat Allah yang Allah berikan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan nikmat yang diberikan oleh Rabbmu, maka perbanyaklah menyebutnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini bukan di depan orang ya. Ketika berdoa, ya Allah terima kasih banyak, saya masih bisa sekolah, saya masih bisa dapat ilmu agama, ya Allah saya terima kasih banyak ya Allah. Sebut nikmat Allah, maka itu insya Allah menjadi pemicu nikmat yang baru akan datang. Apapun teman-teman bisa syukuri. Ya, masalah oksigen, teman-teman masih bisa lancar. Berapa orang yang banyak meninggal karena kehabisan oksigen. Sebut itu di hadapan Allah, maka nikmat Allah akan datang tambah lagi, insya Allah. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur dengan ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Di sini Allah perintahkan sebagai bentuk syukur kepada nikmat Allah yang telah lalu, bertakwalah kepada Allah. Apa definisi takwa? Menjalankan perintah Allah semampunya, meninggalkan larangan Allah sejauh-jauhnya. Mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah sebanyak-banyaknya, semampunya, meninggalkan larangan Allah yang makruh ataupun yang haram sejauh-jauhnya. Itu definisi takwa. Syukur adalah sebuah perintah sekaligus ibadah dari Allah yang mendatangkan banyak manfaat kepada kita. Ibadah yang paling tinggi adalah mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita semua beribadah dan juga memohon pertolongan. Tidak boleh ada jimat apapun di antara kita. Ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nggak bersyukur, masih megang jimat, masih kufur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti azab Allah sangat pedih. Nikmat habis, azab yang datang. Ini penjelasan singkat dari Bang Kevin. Jangan lupa absen dan dikerjakan tugasnya. Tugasnya akan Bang Kevin tulis di kolom tugas sesuai dengan video kita hari ini. Oke, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.